Namun, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan perasaan aneh saat ini. Dia tercengang saat menyadari bahwa aura lembah pertanyaan cinta Yin Yang sepertinya telah mengalami suatu bentuk transformasi. Manfaat langsung dari transformasi ini adalah dia sekarang dapat terhubung ke demi-planet spektralnya. Ini berarti dia bisa menggunakan kekuatan yang ditinggalkan Electrolux jika dia tidak punya pilihan. Pada saat yang sama, dia juga bisa, Huo Yuhao meraih tangan Wang Dong'er dan membacakan mantra. Sebuah cahaya menyala, dan keduanya menghilang. Pada saat berikutnya, dunia yang dingin dan menyeramkan tepat di depan mereka, demi-planet spektral Huo Yuhao, demi-planet spektral yang diciptakan oleh Electrolux memang luar biasa. Huo Yuhao segera merasakan bahwa kendali lembah pertanyaan cinta terhadap dirinya telah hilang saat dia melangkah ke dalam demi-planet ini. Ini berarti dia tidak boleh terpengaruh oleh lembah di sini, namun, sayang sekali dia ada di sini. Huo Yuhao menghela nafas. Lembah pertanyaan cinta terlalu licik. Misiku adalah untuk menyelamatkan senior tertua dan ketiga, dan dengan demikian beberapa pengekangan yang aku alami juga telah dilepaskan. Memang benar dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan lembah di demi-planet spektral ini. Namun, bisakah dia benar-benar meninggalkan BIBI dan Susanshi, dan melarikan diri bersama Wang Dong'er? Ini jelas bukan pilihan praktis, kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu masih curang, terdengar suara kesal. Sosok kuning muncul, dan Ye Gui yang marah muncul di depan mereka. Dia sangat marah. Ketika Huo Yuhao mengalahkannya dengan kemampuannya, dia sudah setengah yakin dengan apa yang dia katakan. Setelah itu, kekuatan Huo Yuhao membawanya ke tempat ini, di mana ada banyak mayat hidup. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi Undead tidak mendekatinya. Namun, aura dalam demi-planet spektral ini terlalu tidak nyaman dan menjengkelkan baginya, karena dia memiliki jiwa bela diri malaikat suci. Ketika Huo Yuhao pergi, dia pergi untuk waktu yang lama. Ye Gui tergoda untuk membunuh Undead lebih dari satu kali untuk melampiaskan rasa jijiknya terhadap dunia tempat dia berada. Namun, dia tahu bahwa Undead di sini berbeda. Mayat hidup ini dipenuhi dengan aura cahaya yang tidak akan memberinya kekuatan atau memperkuat jiwa bela dirinya. Selain itu, ada pasukan mereka. Tidak peduli seberapa percaya dirinya dia tidak mungkin berbenturan dengan mereka secara langsung. Setelah menunggu begitu lama, Huo Yuhao akhirnya sampai di sini. Tentu saja, dia marah padanya. Huo Yuhao meminta maaf saat berkata, "Maaf, Ye Gui. Kami telah menemui sedikit situasi khusus. Aku akan membawamu keluar sekarang. Namun, kami membutuhkan bantuan Anda saat kami keluar. Teman-teman kita terjebak di Radiant City. Kita perlu menyelamatkan mereka." Ye Gui mendengus dingin. "Kenapa aku harus membantumu? Anda adalah master jiwa jahat yang menjijikkan. Aku bahkan masih belum yakin siapa dirimu." Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab, "Terserah kamu. Bagaimanapun, aku di sini terutama karena aku harus melepaskanmu. Jika Anda tidak ingin membantu kami, Anda dapat pergi segera setelah Anda keluar. Di luar sangat berbahaya." Ayo, saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membacakan mantra lainnya. Lapisan cahaya keabu-abuan yang aneh menyelimuti mereka bertiga. Meskipun Ye Gui menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, dia tidak berusaha menghindarinya. Selain itu, dia mulai melirik ke arah Wang Dong'er. Wang Dong'er mengenakan jubah prajurit putih, yang dengan sempurna menonjolkan sosok mungilnya. Meskipun sosoknya tampak sedikit kurang dewasa dibandingkan Wang Qr, dia memiliki aura yang lebih muda. Rambutnya yang berwarna biru pucat tergerai di belakang kepalanya, dan matanya yang besar dan indah tampak seperti permata tercantik di dunia. Saat dia menyeringai, Ye Gui linglung, meskipun dia selalu menjadi orang yang percaya diri dengan penampilannya yang menggerahkan, namun, dia tidak tetap linglung terlalu lama. Segera, mereka menghilang dalam cahaya yang terdistorsi. Ye Gui tersentak bangun oleh aura nekromanci. Gelombang-gelombang ini, yang membuatnya muak dan jijik, berlangsung sekitar 1 menit. Hingga akhirnya dibawa kembali ke dunia yang dikenalnya. Di sini juga malam hari, tapi langit di atas kota Radiant kosong. Bangunan-bangunan besar memancarkan segala macam cahaya. Meski jaraknya masih agak jauh, mereka masih bisa dengan mudah mengetahui keberadaan mereka. Huo Yuhao bergegas menyelamatkan BIBI dan Susanshi, dan karena itu dia tidak bisa diganggu oleh Ye Gui. Dia dengan cepat menarik Wang Dong'er saat dia menyerang ke arah kota Radiant. "Hai.
Kamu belum menjelaskan semuanya kepadaku. Sosok Ye Gui melintas, dan dia mengejar mereka berdua sebelum mencegat Huo Yuhao. Huo Yuhao menjadi muram ketika dia berkata, "Minggir, saya perlu menyelamatkan beberapa orang. Jika kamu berani menghalangiku, kamu akan menjadi musuhku. Meskipun menurutku malaikat sucimu akan sangat berguna untuk menghadapi penguasa jiwa jahat, aku juga tidak akan ragu untuk mengubahmu menjadi hantu." Enyah, saat dia berbicara, mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan spiritualnya yang besar melonjak ke arah Ye Gui. Kamu, kenapa kamu begitu galak? Kamu Gui terkejut. Bagaimanapun, Huo Yuhao telah mengalahkannya sekali, dan meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Saat dia melihat betapa serius dan tegasnya pria itu saat ini, mau tak mau dia merasa sedikit takut. Huo Yuhao mengabaikannya dan berlari mengelilinginya sambil terus menarik Wang Dong'er bersamanya. Kecepatannya melonjak saat dia menyerbu menuju kota Radian. Ye Gui menghentakkan kakinya dengan marah saat dia melihat mereka pergi. Namun, dia tetap mengikuti mereka. "Hai, tunggu aku. Saya akan membantu Anda menyelamatkan teman-teman Anda. Namun, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi dengan kemampuan master jiwa jahatmu setelah kita menyelamatkan mereka." Wang Dong'er terkekeh dan melirik ke arah Huo Yuhao dengan genit sebelum berkata, melonggarkan diri untuk mengendalikannya. "Kamu pasti punya cara dalam mengejar perempuan." Huo Yuhao membentak, "Kami sedang terburu-buru sekarang, tapi kamu masih punya mood untuk melontarkan lelucon. Tolong aku." Saat dia berbicara, armornya terbalik, memperlihatkan tangan kirinya. Kekuatan Haodong mereka mulai beredar ke seluruh tubuh mereka melalui tangan yang memegang Wang Dong'er. Mata Huo Yuhao juga menjadi lebih cerah, kekuatan spiritualnya yang kuat melesat ke depan seperti pedang tajam. Pada titik ini, Huo Yuhao tidak lagi repot-repot menyembunyikan pengembangan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi seberkas cahaya spiritual tak kasat mata yang melesat ke kejauhan untuk mengamati sekelilingnya. Saat dia menoleh, dia mulai mengamati sekeliling. Ye Gui merasakan kekuatan spiritual yang kuat dari Huo Yuhao melewatinya, dan merasa ngeri. Permintaan kekuatan spiritualnya untuk menggunakan malaikat suci juga sangat tinggi. Ini karena malaikat sucinya tidak hanya mengandalkan kekuatan cahaya untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga mengandalkan kekuatan keyakinan, serta kekuatan penyucian yang diperoleh dari penyucian kejahatan. Semua ini memerlukan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk mengendalikannya. Hasilnya, Ye Gui selalu percaya diri dengan kekuatan spiritualnya. Namun, dia sekarang menyadari bahwa kekuatan rohaninya tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao. Budidayanya jelas hanya sekitar 6 cincin, tetapi kekuatan-kekuatan spiritualnya tampaknya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Penindasan spiritualnya yang mengerikan bahkan bisa melebihi yang dimiliki oleh judul Douluo. Setelah pemindaian cepat, Huo Yuhao tidak menemukan aura Bei Bei dan Susanshi. Namun, dia menemukan sejumlah besar pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka semua dikerahkan ke sebelah barat kota Radian, dan mengepungnya secara diam-diam. Ada juga beberapa insinyur jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa di antara pasukan ini. Mereka bergerak dengan tertib, dan terlihat jelas bahwa mereka siap bereaksi terhadap situasi apapun. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup mata emasnya yang bersinar. Cahaya aneh mulai bersinar di dahinya. Eye of Destiny-nya terbuka tanpa suara, dan cahaya keunguan keemasan keluar darinya, saat ia sepenuhnya melepaskan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao juga akhirnya mengungkapkan salah satu cincin jiwanya yang biasanya ia sembunyikan dengan tiruannya, putih, ungu, hitam. 5 cincin jiwanya muncul di sekelilingnya. Ya, inilah warna sebenarnya dari cincin jiwa Huo Yuhao. Kata-kata yang dikatakan oleh Sky Dream Icheworm kepadanya sebelumnya tidaklah berlebihan. Mata rohnya bisa menjadi sangat kuat karena cincin jiwanya berevolusi seiring dengan peningkatan kekuatan spiritualnya, dan kemudian, setelah dia menyatu dengan asal-usul spiritual Sky Dream Icheworm, cincin jiwa pertamanya adalah cincin jiwa 10 tahun, cincin jiwa kedua dan ketiga adalah cincin jiwa 1000 tahun, dan cincin jiwa keempat dan kelima adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Di antara para master jiwa dengan peringkat yang sama, dia unik, lebih jauh lagi. Cincin jiwa kedua dan ketiga bahkan mungkin berevolusi menjadi cincin jiwa 10.000 tahun seiring dengan peningkatan kekuatan spiritualnya.
Ye Gui kaget saat melihat 5 cincin jiwanya. Apa yang sedang terjadi? 10 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun. Apakah dia normal? Bukankah cincin jiwanya seharusnya berwarna keabu-abuan? Kenapa mereka seperti itu sekarang? Mana yang asli dan mana yang palsu? Dia hanya seorang raja jiwa, tapi dia mengalahkanku meskipun aku seorang kaisar jiwa. Ini sepenuhnya bertentangan dengan semua yang Ye Gui ketahui tentang Master Jiwa. Tiba-tiba, dia menjadi sangat penasaran dengan Huo Yuhao. Deteksi spiritual mata takdir Huo Yuhao dapat menjangkau lebih dari 7 km jika diarahkan ke satu arah. Itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Saat dia memindai area tersebut dengan deteksi spiritualnya, dia merasakan segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayah yang dia pindai. Akhirnya, dia menunjukkan ekspresi senang di wajahnya. Saya telah menemukannya, ayo pergi. Hai Gui, ikuti kami. Menjauhlah tidak lebih dari 10 meter dari kami, aku. Ye Gui ingin membalas, tapi Huo Yuhao sudah menarik Wang Dong'er bersamanya saat dia menyerang ke depan. Selain itu, tubuh Wang Dong'er menyala dengan 1 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Mereka lebih baik daripada kombinasi terbaik yang biasanya ada. Sayap kupu-kupu emas kebiruan terbuka di punggungnya, dan cahaya menawan membuatnya semakin menawan, HMPH. Saya tidak kalah dengan dia. Ye Gui melepaskan malaikat sucinya seiring dengan meningkatnya semangat bersaingnya. Saat dia kehabisan tenaga dalam pertarungannya dengan Huo Yuhao. Dia telah pulih sepenuhnya ketika dia berada di demi-planet spektral. Tempat itu dipenuhi aura spektral, tapi ada juga aura cahaya yang pekat. Namun, itu tidak membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Saat dia membuka keempat sayap malaikatnya, Ye Gui mengepakkan sayap berbulunya dan mengejar Huo Yuhao. Ada sayap putih di satu sisi, dan sayap emas kebiruan di sisi lainnya. Ketiganya pasti membentuk barisan yang sangat mempesona. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan sudah mengawasi mereka dari jauh. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Dengan visinya, dia telah menemukan beberapa alat pengintai jiwa di langit. Senyuman dingin muncul di bibirnya. Meskipun alat pengintai jiwa ini efektif terhadap kebanyakan orang, alat tersebut mungkin tidak efektif terhadapnya. Lapisan aneh gelombang spiritual muncul dari tubuhnya. Ye Gui hanya melihat cincin jiwa putih pertamanya bersinar sebelum cahaya di sekitar mereka mulai membelok. Dia juga berada di dalam, jadi dia tidak bisa melihat perubahan apa yang terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya perasaan yang dia dapatkan adalah cahaya yang dia dan Wang Dong'er pancarkan meredup sebelum menghilang. Lingkungan mereka juga menjadi gelap gulita. Namun, dia masih bisa melihat emas kebiruan dari sayap Wang Dong'er. Dia menjadi sangat penasaran saat menyaksikan kejadian aneh ini terjadi, namun, dia tercengang pada saat berikutnya. Kekuatan spiritual lembut Huo Yuhao disalurkan. Ketika dia mengira dia mencoba untuk terhubung dengannya, dia secara alami menerima kekuatan spiritualnya. Namun, Ye Gui membuka matanya lebar-lebar karena terkejut setelah ini, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas dalam pikirannya. Dia tahu apa yang terjadi beberapa kilometer persegi di sekitarnya. Dia hampir berteriak keras-keras ketika dia menyadari bahwa dia dapat melihat sekelilingnya secara menyeluruh. Kekuatan spiritual dapat digunakan dengan cara ini? Bukankah dia seorang guru jiwa jahat? Namun, aku tidak bisa merasakan aura jahat apapun darinya sekarang. Sebaliknya, ada aura cahaya yang sangat kental. Ada apa dengan orang ini? Ye Gui mengikuti Huo Yuhao dengan erat saat pertanyaan-pertanyaan menumpuk di benaknya. Melalui deteksi spiritualnya, dia menyuruhnya untuk mengikutinya dengan cermat. Segera, mereka bertiga mendekati pasukan yang ditempatkan di sebelah barat kota Radian. Ye Gui mulai merasa sedikit gugup. Meski ketiganya sangat kuat, mereka masih kalah jumlah. Selain itu, militer Kekaisaran Matahari Bulan masih memiliki beberapa insinyur jiwa. Bahkan jika tidak ada tim insinyur jiwa yang sebenarnya, mereka mencoba masuk ke kota Radian. Jika mereka ditemukan, mereka akan dikepung. Orang ini sepertinya bukan orang idiot. Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti ini? Namun, dia terkejut sekali lagi bahkan sebelum keraguannya terjawab. Para prajurit sepertinya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Mereka tidak bereaksi meski ketiganya semakin dekat. Faktanya, para prajurit tidak dapat melihat mereka sama sekali.
Huo Yuhao telah menggunakan tiruannya untuk bersembunyi dari orang lain pada beberapa kesempatan. Bahkan lebih efektif lagi pada malam hari. Kecuali seseorang benar-benar mencoba merasakan auranya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya menggunakan mata telanjang. Selain itu, hanya master jiwa yang lebih unggul dalam budidayanya dan makhluk jiwa khusus tertentu yang dapat merasakan auranya saat dia disembunyikan dengan cara ini, mereka mampu menerobos pasukan ke kota radian secara terbuka. Ye Gui berhenti mencoba menebak apa kemampuan Huo Yuhao tak lama kemudian. Itu karena dia lebih takjub dengan bangunan dan tembok bobrok di depannya, saat dia melihat beberapa bangunan runtuh di depannya, serta retakan di tanah yang berliku-liku di mana-mana, Ye Gui tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Apakah ini benar-benar kota radian? Mengapa menjadi seperti ini? Diam! Huo Yuhao mengirimkan pesan ini kepadanya melalui kekuatan rohaninya, tiruannya tidak dapat mengisolasi suara. Apakah dia mencoba memberitahu pasukan di mana kita berada? Ye Gui juga menyadari kesalahannya, tapi dia masih merasa tidak puas saat dia mendengus pada Huo Yuhao. Apakah aku harus diam hanya karena kamu menginginkanku? Saat dia berbicara lagi, dia mencoba yang terbaik untuk menurunkan volumenya. Huo Yuhao tidak punya waktu untuk mengganggunya. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa Bei dan Susanshi sedang dalam krisis. Dia mempercepat langkahnya dan menyerbu ke depan. Dia tidak memilih untuk terbang karena dia memahami alat jiwa dengan sangat baik. Alat jiwa pengintai udara di udara memiliki struktur yang sangat sederhana, karena ukurannya sangat besar, namun harus tetap berada di udara. Namun, alat jiwa anti udara di darat berbeda. Dia tidak bisa bersembunyi dari mereka bahkan dengan tiruannya. Alat jiwa anti udara dibantu oleh alat jiwa pendeteksi kekuatan jiwa. Tidak peduli apa, Huo Yuhao tidak mungkin menyembunyikan undulasi kekuatan jiwanya sepenuhnya. Begitu mereka ditemukan, mereka tidak mungkin bisa menahan rentetan serangan yang akan dilancarkan terhadap mereka. Bei dan Susanshi memang berada dalam situasi bencana saat ini. Mereka telah dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Sekelompok insinyur jiwa yang mengepung mereka. Insinyur jiwa ini tidak kuat secara individu, peringkat tertinggi di antara mereka hanyalah insinyur jiwa kelas 5. Namun, mereka memiliki kekuatan dalam hal jumlah. Setidaknya 40 insinyur jiwa telah membentuk lingkaran longgar, menjebak mereka berdua. Alat jiwa yang digunakan sebagian besar adalah kelas 3 atau kelas 4. Namun, alat tersebut terutama digunakan untuk serangan cepat dan jarak jauh. Ada banyak meriam cepat dan bom peledak yang menargetkan Bei dan Susanshi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengatur napas. Kekuatan bertarung para insinyur jiwa akan meningkat pesat setelah mereka mencapai keunggulan numerik tertentu. Itulah yang terjadi dengan sekelompok insinyur jiwa ini. Mereka berasal dari Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, dan memiliki chemistry yang hebat satu sama lain. Alat jiwa yang mereka gunakan hanya menghabiskan kekuatan jiwa mereka, dan tidak menguras sumber daya lainnya. Jika Bei dan Susanshi berada pada kondisi puncaknya, mereka tidak akan kesulitan berjuang untuk keluar. Namun, keduanya terluka parah selama Akademi Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Meskipun mereka telah menerima perawatan tepat waktu, mereka masih belum pulih sepenuhnya. Setelah serangkaian perkelahian, luka mereka kambuh lagi. Pada titik ini, Susanshi menggunakan perisai penyusuan Wu untuk melindungi Bei. Dia mencoba menerobos keluar beberapa kali, tetapi dia terpaksa mundur setiap saat. Selanjutnya, lampu merah berkedip diam-diam muncul di langit pada saat ini. Bola cahaya ini dengan cepat mengunci Susanshi. Itu adalah mata ketakutan, meskipun mereka bukan insinyur jiwa. Bei dan Hichaito mengenalinya. Selama turnamen, Hichaito menggunakan Eye of VR untuk menciptakan banyak peluang bagi timnya untuk mengalahkan lawannya. Namun, merekalah yang akan menderita akibat murka mata ketakutan ini saat ini. Bukan perasaan yang baik berada di pihak yang salah kali ini. Bei, aku tidak menyangka akan mati bersamamu di sini. Saya akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Nanti, cobalah keluar sendiri saat aku mengeluarkan seluruh kemampuanku. Saya tidak bisa merawatnya lagi. Minta dia untuk menemukan pria yang baik dan menikah dengannya, kata Susanshi kepada Bei tanpa ragu-ragu. Bei bingung dan jengkel ketika dia berkata, omong kosong. Saya tidak berpikir Anda dapat membantu saya melarikan diri dengan kemampuan Anda yang kurang. Saya pikir kamu harus keluar dari sini. Anda lebih mungkin untuk melarikan diri dengan cangkang kura-kura yang Anda punya.
Aku lebih eksplosif darimu. Dalam menghadapi krisis ini, dia menjadi kurang beradab dibandingkan biasanya. Susan Shi sangat marah. Hentikan omong kosong itu. Bagaimanapun, Nandan selalu menyimpan keluhan terhadapku. Dia tidak akan terlalu sedih meskipun aku mati. Anda berbeda dari saya. Kamu masih harus menyelamatkan Xiao Ya. Apa yang akan dia lakukan tanpamu? Ayo, pergi dari sini. Eye of Fear itu akan segera selesai mengisi dayanya. Saat dia berbicara, dia memberi BI-BI dorongan yang kuat, namun, tubuh BI-BI bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan pada saat ini. Raungan naga yang nyaring bergema di 9 langit. Itu adalah tanda yang berarti naga suci bercahaya akan segera dilepaskan. BI-BI belum memanfaatkan kemampuan Radiant Holy Dragon miliknya sebelumnya meskipun dia menghadapi musuh yang tangguh, karena luka-lukanya. Namun, jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga dengan melepaskannya sekarang. Mata Susan Shi memerah saat dia menatap BI-BI. Namun, BI-BI sekarang tampil sangat tenang dan halus. Dia tersenyum saat melihat Susan Shi. Kilatan petir emas yang melonjak di sekelilingnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi kabut tipis. Segala sesuatu dalam wilayah beberapa puluh meter persegi berubah menjadi emas yang menyilaukan. Dalam hitungan detik, kilat menyambar di wilayah ini, yang sepertinya telah berubah menjadi dunia istimewa. Cahaya keemasan di sekitar BI-BI mulai terbakar seperti api. Dia membakar energi hidupnya untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwanya. Naga suci radian miliknya cukup kuat untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Dengan mengorbankan energi kehidupannya, dia membuat kekuatan bertarungnya semakin menakutkan. Mata Susan Shi sudah memerah. Dia ingin menghentikan BI-BI, tapi dia terlempar jauh oleh sambaran petir emas yang kuat. BI-BI tersenyum sambil melambai padanya. Dia menunjuk ke arah barat sebelum menunjuk ke bagian dalam kota radian. Setelah itu, dia melambai lagi padanya. Susan Shi telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dengan demikian dia secara alami tahu apa yang dikatakan BI-BI kepadanya. Dia memintanya untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan menyelamatkan Tang Ya di masa depan. Susan Shi tiba-tiba berteriak histeris sekeras-kerasnya sambil menatap BI-BI. BI-BI, kamu homo. Sekarang aku tahu kamu benar-benar mencintaiku. BI-BI ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memilih untuk berbalik dan mengabaikannya. Pada titik ini, lampu merah yang berkedip dari mata ketakutan di langit tiba-tiba meredup. Jeritan tragis terdengar dari jauh, dan bola cahaya berdarah melesat ke langit. Cahaya berdarah, yang merupakan campuran merah dan putih, tersebar, dan Eye of Fear bergetar sedikit sebelum jatuh dari langit. Suhu di sekitar mulai turun secara signifikan. Kepingan salju mulai melayang di udara saat suhu turun. Para insinyur jiwa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka menyadari bahwa tubuh mereka mulai membeku. Susan Shi tercengang. Namun, dia kemudian merasa senang. Dia berteriak pada BI-BI, junior kecil ada di sini. Itu junior kecil. Homo, cepat tarik kembali kekuatanmu. Aku akan mengikutimu jika kamu berani mati. Pada titik ini, Susan Shi tidak bisa menahan tangisnya. Meskipun dia biasanya adalah orang yang sangat bangga dan tangguh, ya. Huo Yuhao ada di sini. Pada saat ini, ekspresi Huo Yuhao sangat dingin sehingga dia tampak seperti Raja Iblis dari neraka. Cahaya emas keunguan keluar dari matanya. Gelombang spiritual yang dia keluarkan sangat murni. Namun, tampaknya hal itu juga telah terwujud. Itu seperti dua bilah tajam berwarna emas keunguan yang keluar dari matanya. Huo Yuhao sangat menakutkan dalam kondisi seperti itu. Putri salju kecil sudah diam-diam muncul di belakangnya. Dia mengatupkan tangannya, jari telunjuk dan jari manisnya sedikit ditekuk. Dia membentuk gerakan tangan yang aneh sebelum badai salju mulai mengamuk dari tubuhnya. Ya, itu adalah tarian es tertinggi bersalju, yang terbentuk dari kombinasi teknik pamungkas ketiga dari 3 teknik utama permaisuri salju. Dinginnya permaisuri, dan domain es abadi milik Huo Yuhao, badai salju yang mengerikan mengamuk saat Huo Yuhao menyerbu masuk. Ketika BI-BI mulai membakar kekuatan hidupnya, Huo Yuhao hampir menjadi gila. BI-BI bukan hanya senior tertuanya, tapi juga kakak laki-lakinya. Dia bahkan merupakan figur ayah bagi Huo Yuhao. Tidak ada yang bisa menggantikan BI-BI di hatinya. Melihat senior tertuanya dipaksa melakukan keadaan seperti itu, Huo Yuhao menjadi sangat gila.
Cahaya berdarah yang tersebar sebelumnya sebenarnya adalah otak seorang insinyur jiwa kelas 7. Dia juga yang mengendalikan Eye of Fear. Huo Yuhao berhasil menemukannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Setelah pengembangan spiritualnya mencapai alam konkret imaterial, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kejutan spiritualnya menggunakan Eye of Destiny dengan seluruh kekuatannya, meskipun kekuatan bertarung individu dan kekuatan spiritual dari insinyur jiwa kelas 7 lebih rendah daripada Soul Sage 7 cincin, mereka masih dianggap sangat kuat. Namun, kepala insinyur jiwa kelas 7 ini langsung hancur oleh kejutan spiritual Huo Yuhao, begitu saja. Tarian es tertinggi yang bersalju dilepaskan menggunakan kekuatan Haodong, dan segera mencakup area seluas 300 meter. Insinyur jiwa lainnya yang telah berpencar semuanya langsung dilanda badai salju, mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keunguan emas sekali lagi. Bei mengerang, dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya mulai menyebar. Api emas di tubuhnya juga padam. Matanya terpejam, dan dia terjatuh ke tanah. Begitu seseorang mulai membakar kekuatan hidupnya, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya sendiri. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menyerangnya dengan kejutan spiritual untuk menghentikannya membakar lebih banyak kekuatan hidupnya, dengan budidaya Bei dan pembakaran naga cahaya suci miliknya sebelumnya. Bahkan jiwa Douluo bercincin 8 tidak mungkin menghentikannya. Huo Yuhao hanya bisa melakukannya menggunakan kekuatan rohaninya. Meski Bei terluka, nyawanya tetap terpelihara. Huo Yuhao menyerang Bei. Wang Dong'er menirukan tindakan menekan di punggung Bei, dan api emas dari tulang jiwanya mulai mengelilingi Bei. Sebagai akibatnya, dia untuk sementara terlindung dari aura Ultimate Ice. Aku mati kedinginan. Yuhao, aku tidak tahan lagi. Jeritan tragis Susanshi terdengar dari belakang mereka. Huo Yuhao menghela nafas lega saat melihat nyawa Bei telah terselamatkan. Dia segera menghapus domainya dan melepaskan tangan Wang Dong'er. Dia bergegas mendukung Susanshi. Yang terhuyung-huyung, meskipun dia hanya berada di Snowy Dance of Ultimate Ice untuk waktu yang singkat, Susanshi sudah menjadi pucat. Meskipun energi asal Ultimate Ice di tubuh Huo Yuhao telah mengganggunya, hal itu juga memungkinkan dia untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan Ultimate Ice miliknya. Pada saat yang sama, putri salju kecil itu perlahan berevolusi. Meskipun Huo Yuhao masih menjadi raja jiwa, kekuatan bertarungnya meningkat secara signifikan. Masalah terbesar dengan Snowy Dance of Ultimate Ice adalah serangannya yang menyeluruh dan tidak pandang bulu. Setidaknya, dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, dia masih belum bisa mengendalikan kekuatan domain ini secara efektif. Dia melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice, bukan keterampilan fusi yang dia dan Wang Dong'er miliki. Huo Yuhao membungkuk dan mengangkat Susanshi ke punggungnya. Dia merasa sangat beruntung saat ini. Untungnya, saya membuat alat jiwa berbentuk manusia ini sebelumnya. Aku sedang memanfaatkannya sekarang. Jika aku tidak berhasil, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka berdua sekarang. Huo Yuhao kembali ke sisi Bei setelah dia mengangkat Susanshi di punggungnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk membawa Bei dan memutar bibirnya ke arah Wang Dong'er sebelum berkata, "Ayo pergi." Ye Gui juga menggigil saat ini. Ketika dia melihat putri salju kecil muncul, diikuti oleh wilayah yang menakutkan, dia benar-benar terdiam. Dia mengira Huo Yuhao adalah orang aneh. Selain itu, dia bisa dengan jelas melihat cincin jiwa Huo Yuhao mengalami perubahan saat dia melepaskan wilayah kekuasaannya. 4 berubah menjadi oranye keemasan, sementara 1 berubah menjadi merah. Apakah dia masih seorang master jiwa? Apakah dia manusia? Huo Yuhao sedang tidak ingin menghibur Ye Gui yang terguncang. Di bawah perlindungan Wang Dong'er, dia berbalik dan bergegas ke barat. Dia melepaskan tiruannya lagi, mengubah cahaya di sekitar mereka, dan mereka menghilang ke sekeliling mereka. Kemarilah, cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yuhao berteriak pada Ye Gui. Pada titik ini, Ye Gui berada agak jauh dari Huo Yuhao. Sebelumnya, dia telah menggunakan malaikat sucinya untuk melawan tarian es tertinggi yang bersalju. Dia sekarang menyaksikan Huo Yuhao dan yang lainnya menghilang di depan matanya. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia sebenarnya mampu menyelubungi semua orang. Pantas saja pasukan tidak bisa menemukan kami lebih awal. Tidak heran dia ingin aku berada dalam jarak 10 meter darinya, di bawah bimbingan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ye Gui dengan cepat bergegas menghampiri mereka.
Dia melindunginya dari sisi yang berlawanan dengan Wang Dong'er saat mereka menyerang ke arah barat. Alat jiwa pengintai udara di udara telah menemukan perubahan luar biasa yang terjadi di lapangan. Alarm yang memekakkan telinga mulai berbunyi, beberapa sosok muncul di udara setelah beberapa detik. Individu yang benar-benar kuat dari Kekaisaran Matahari Bulan telah tiba, namun, ekspresi mereka berubah saat melihat patung es di bawah. Dengan bantuan Wang Dong'er, Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao berhasil mencapai level Soul Sage. Itu adalah Ultimate Ice yang setara dengan kekuatan Soul Sage. Bagaimana mungkin para insinyur jiwa kelas 4 dan 5 itu bisa menolaknya? Akibatnya, mereka kehilangan nyawa saat dibekukan. Bahkan alat jiwa mereka tertutup es, di mana mereka, seorang tetua bertanya kepada Soul Sage yang bertugas mengendalikan alat jiwa pengawasan, mereka hilang. Moza baru saja bergegas ke sini, tapi kepalanya diledakkan oleh kekuatan khusus. Moza adalah Soul Sage yang telah mengendalikan Eye of Fear sebelumnya. Insinyur jiwa yang mengendalikan alat pengawasan jiwa ini juga seorang Sage jiwa. Saat ini, dia terlihat sangat sedih. Kemampuannya sangat mirip dengan Moza. Jika Moza tidak bisa menahan kekuatan itu, dia juga tidak akan mampu melakukannya. Jika bukan karena tetua itu adalah insinyur jiwa kelas 8, dia tidak akan berani berada di sini sama sekali. Tingkatkan jangkauan deteksi dan gunakan detektor kekuatan jiwa. Saya tidak percaya mereka bisa melarikan diri. Mereka pasti menggunakan suatu kemampuan untuk menyamarkan diri mereka sendiri. Teriak insinyur jiwa kelas 8. Insinyur jiwa kelas 7 yang gelisah itu mengangguk dan segera mengambil alat jiwa besar dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Dia membawa alat jiwa itu di punggungnya. Itu tampak seperti sebuah kotak besar. Saat dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, gelombang kekuatan jiwa yang kuat mulai meningkat. Setelah itu, benda logam tebal mulai keluar dari kotak. Setelah naik 1,5 meter, bagian atas kotak itu retak dan membentuk bentuk payung. Sebanyak 7 bingkai logam di sekitar payung logam mulai berkumpul di tengah menuju titik tertentu, gelombang kekuatan jiwa dilepaskan, dan alat jiwa mulai memindai tanah di sekitarnya. Itu adalah detektor kekuatan jiwa kelas 6. Untuk itu diperlukan kekuatan jiwa dari Soul Sage 7 cincin untuk digunakan terus-menerus di area yang luas. Selain itu, letaknya tidak boleh terlalu jauh dari tanah, jadi itu bukan alat jiwa di ketinggian, namun, saat dia mulai mengaktifkan detektor kekuatan jiwa ini, beberapa semburan bunga api mulai muncul darinya. Dia dan insinyur jiwa lainnya di sekitarnya diberi ketakutan, mereka semua tanpa sadar melihat ke bawah. Tornado yang mengerikan dan membekukan mengamuk di bawah mereka. Ledakan dahsyat meletus membentuk lingkaran dan bercampur dengan kabut es yang baru saja meledak sebelum bergabung menjadi tornado besar yang meroket ke langit. Ledakan ini terlalu menakutkan, seolah-olah ledakan apokaliptik yang baru saja terjadi di kota Radiant kembali menimpa kota itu. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan mendorong detektor kekuatan jiwa hingga batasnya, dan meledak dengan retakan logam yang memprotes. Para insinyur jiwa dengan tergesa-gesa terbang ke langit, dan bahkan kemudian, hawa dingin ekstrim yang datang dari bawah mereka membuat seluruh tubuh mereka menggigil. Ledakan yang mengerikan dan dahsyat ini menutupi segala sesuatu dalam jarak 1000 meter di tanah. Dan beberapa bangunan yang masih berdiri langsung hancur berkeping-keping. Untungnya, tentara dan warga di wilayah tersebut sudah tersebar, dan tidak banyak nyawa yang hilang. Namun, kekuatan dan dampak ledakan yang menakutkan ini jelas mirip dengan serangan habis-habisan yang dilakukan Judul Do Uluo. Huo Yuhao sangat teliti dan berhati-hati. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia, dan penilaiannya akan tetap akurat meskipun ada emosi yang menggugah hatinya. Huo Yuhao telah meramalkan bahwa mereka akan menarik perhatian musuh-musuhnya ketika dia bersembunyi bersama Bei dan Susanshi sekali lagi. Dan inilah alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya meskipun itu akan mempengaruhi Susanshi pada saat yang sama. Waktu. Kalau tidak, dengan kekuatan yang dia miliki jika dia bekerja sama dengan Wang Dong'er untuk melepaskan mantra di tengah kekosongan, badai spiritual, setiap insinyur jiwa di tempat kejadian juga akan tersingkir. Insinyur jiwa yang telah dibekukan menjadi patung es menjadi bom peledak waktu Huo Yuhao untuk kemudian hari. Dan tangan kirinya adalah entitas paling penting yang mengendalikan bahan peledak ini dan ledakannya.